Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama driver Edan alias driver Edan. Hihi. Gimana guys? Hari kemarin mungkin ya, bukan hari ini. Maaf, saya baru bisa upload di hari ini setelah 7 hari, setelah 1 minggu guys. Mudah-mudahan teman-teman semuanya akunnya makin bertambah dari sisi pendapatan maupun trip. Alhamdulillah akun saya mulai bertambah. Oke. Mungkin di proses yang tahap pertama perlu diingatkan kembali, tetap kita harus mengejar minimum pendapatan, baik dari layanan maupun dari sisi argo. Oke, kita ke bukan tahap 2 sih sebetulnya, belum. Untuk tahap 2 ini kita sebut masih di tahap 1, tapi masalah pengembangan akun selama 1 minggu ini bagaimana. Oke. Dan sebelumnya mohon maaf buat teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Saya bukan menggurui, sekali lagi mohon maaf dengan sangat, saya bukan menggurui, hanya membagi pengalaman yang sudah saya alami di ngojol alias di Gojek. Sebetulnya apa yang saya terapkan ini bisa diterapkan bukan hanya di Gojek saja, Grab, Maxim, InDriver sebetulnya bisa, hanya dari sistem atau polanya saja yang berbeda. Artinya dari sistem masing-masing kita APK, Gojek, Grab, Maxim, InDriver itu memang berbeda tapi dengan satu tujuan yang sama. Artinya apa? Dari sistem Gojek sendiri, menurut pengalaman saya secara pribadi itu, sistem akan mengakumulasikan pendapatan dari setiap akun, baik itu pendapatan harian, mingguan maupun bulanan. Kenapa saya bisa mengestimasikan seperti itu? Karena sistem Gojek itu mengakumulasi. Jadi begini, sistem Gojek itu sebenarnya menganalisa salah satu akun kita gitu loh. Menganalisa akun kita, di mana sih kekuatan akun kita. Kadang banyak teman-teman yang ingin membuktikan bahwa akun saya tuh kuatnya sampai sejauh mana. Artinya baik dari trip ataupun pendapatan. Oke, dengan satu kata kunci, jangan terlalu memaksakan kehendak. Yang artinya memaksakan kehendak, contoh gini. Oke, Jabodetabek. Untuk di tahap pertama, proses pertama itu minimal itu 8 sampai 10 trip. Minimal. Trip, kita bahasnya trip. 8 sampai 10 trip. Jabodetabek ataupun di kota lain. Oke. Lalu untuk masalah pendapatan, berapa sih? Banyak teman-teman yang nanya. Untuk minimum pendapatan kita. Oke, pendapatan minimum setiap akun tuh harus, menurut pengalaman, balik lagi 150.000. Saya bahas lagi, akun minimum pendapatannya 150.000. Dalam jangka berapa? 2 minggu, 1 bulan. Mudah-mudahan di 1 minggu kalian bisa menemukan, gak mungkin di hari pertama 150, bisa juga dengan kalian memaksakan. Artinya gini, pendapatan minimum itu strata. Kita ambil strata. Apa? Semisal di minggu pertama kita udah bisa mencapai 150.000. Di hari keempat ataupun kelima, Sabtu Minggu kita jangan hitung. Tetap akun itu yang baik itu prosesnya dari hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu Minggu balik lagi ke video yang awal saya selalu bilang. Itu bonus buat kita. Nah, apa sih kata kunci akumulasi sistemnya Gojek atau sistem Grab atau sistemnya yang lain? Dia akan mengakumulasikan kembali pendapatan harian kalian ke mingguan. Pendapatan mingguan kalian ke bulanan. Begitupun sebaliknya. Nah, satu kata kunci lagi, tolong
teman-teman semuanya lebih perhatikan untuk di masalah pendapatan. Karena nanti mungkin di tahap kedua saya akan lebih spesifikasi lagi, memberikan penjabarannya sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya alami, gitu loh. Oke, balik lagi. Minimum pendapatan 150 by trip, 8 sampai 10, lebih bagus 15. Artinya 15 apa? 15 orderan itu orderan untuk Jabodetabek, jarak dekat itu 10.400. Kita asumsikan kalau 15 itu udah 150 lebih. Oke, berarti masuk dong. Nah, di hari berikutnya kalian tambah pendapatan maupun trip, nggak apa-apa. Saya bilang di awal video, argo yang kalian ambil berapapun, kalian ambil untuk memenuhi kuota pendapatan kalian minimum harian itu. Untuk mendapatkan kuota minimum harian. Salah satu triknya yaitu tadi, argo kalian dapatkan. Caranya gimana bang? Caranya kita mobile. Artinya mobile itu dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, ada yang salah tafsir, ada yang salah persepsi. Bang, saya udah muter ke sana ke sini, nggak dapet. Bang, saya udah berpindah-pindah ke sana ke sini, udah dapet. Balik lagi di video yang awal. Untuk pemain goret itu ada jam-jam khusus ataupun jam-jam sibuk. Yang biasa by sistem Gojek bicara itu jam sibuk. Jam sibuk pertama jam berapa sih? Jam 6 dimulainya penghitungan poin sampai jam 9 ataupun jam 10 dan seterusnya penghitungan poin. Tapi jam sibuknya itu kalau nggak salah jam 6 sampai jam 9. Terkadang jam 10 sampai jam 11 tuh netes orderan. Nah, saya pribadi sekarang full layanan saya tuh goret. Jadinya kenapa? Kalau saya main pagi jam 6, saya selalu maksimalkan sampai jam 10. Dapat berapapun itu. Nah, gimana nanti caranya kita buat ngejar pendapatan? Kita main 2 ritme. Saya pribadi main 2 session. Artinya saya akan mulai on lagi itu di jam 2 siang sampai jam 8 malam biasanya. Tapi ya sesuai kebutuhan. Kalau pendapatan minimum saya sudah masuk, ya saya off gitu, saya nggak mau over. Nah, itu yang terkadang teman-teman terlena tuh apa ya, itu balik lagi saya bilang, tetapkan pendapatan minimum kalian sampai maksimalnya berapa. Kenapa saya bahas seperti itu? Yang saya takutkan dan sudah pernah saya alami, semisal hari ini saya dapat 150, besok dapat 160. Ada sesekali akun kalau sudah mulai terbaca itu bisa melampaui dari dua hari yang sebelumnya. Bisa 250 lebih, bisa 200, bisa 210 lah. Nah, yang saya khawatirkan dari teman-teman semua, besoknya drop. Kenapa drop? Sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang yang nggak biasa lah, itu akan bikin kaget. Balik deh, akun tuh diri kita. Seperti yang saya bicara di video pertama saya. Karena kenapa saya bilang, kita shock dong, kita kaget dong jika sesuatu hal yang belum terbiasa terjadi oleh kita, yang ada apa? Bengong, ngelamun, tercengang. Dan artinya apa? Itu yang disebut akun budak. Itu yang disebut akun kaget. Bahasa orang Sunda meruas katanya, karena saya orang Sunda. Nah, di situ tolong deh perhatiin teman-teman semua. Jangan sampai terlena dengan pendapatan yang belum harus kita capai. Ya boleh, bang saya sanggup 200, oke jalani. Tapi satu kata kunci, besok kamu harus lebih dari nominal yang hari ini kamu dapat. Tuh, makanya jangan terbuai teman-teman. Balik lagi, pendapatan itu yang utama. Pendapatan harian saya memaksimalkan tuh 200. Ini bulan-bulan minggu terakhir ini biasa drop. Karena ya entah kenapa, biasanya kan orang ada yang belum gajian lah, ada yang dengan alasan seperti itu. Tapi kenapa sih masih bisa tembus di angka 200, malah ini alhamdulillah
sampai 300. Karena kan itu yang saya balik lagi. Ini kan hari Sabtu. Hari Sabtu kan ya seperti itulah. Bonus kalau buat saya. Nah ini hari Jumat saya main jam 1 dan itu pun banyak off-nya, tapi alhamdulillah masih bisa masih bisa tembus di pendapatan saya yang seperti biasa. Nah ini yang saya bilang akumulatif dari pendapatan harian. Kalian bisa lihat, tengok kan di tanggal 20 saya hanya 143, di 21 November itu saya 177. Nah itulah saya bilang, dari hari kemarin kita berkurang, besoknya kita harus bisa nambah dari yang hari kemarin. Nah seperti ini pun sama gitu loh. Nah ini malah double gitu loh, menurut saya double. Untuk mengisi kekosongan yang di tanggal 20, 21 sampai tanggal 24 itu kan yang nggak sampai 200. Nah dari nominal 300 ini tinggal kalian pecahkan, itu masuk sebetulnya. Jadi kenapa saya bilang akumulatif. Nah ini kan saya tinggal besok, mungkin di hari Minggu insya Allah saya saya nggak pakai libur. Mudah-mudahan bisa tembus. Nah kenapa minggu ke minggu harus naik? Nah itu saya bilang, akumulasi pendapatan itu by sistem Gojek itu memang ada seperti itunya. Nah kenapa saya menambahkan trip? Sekali lagi, kenapa saya menambahkan trip? Karena ini adalah tabungan kita di bulan berikutnya. Balik lagi, biar akun nggak kaget gitu loh. Nggak kaget artinya, loh pendapatannya segini. Malah mudah-mudahan insya Allah di awal bulan itu saya berkomitmen minimum pendapatan saya 250 sampai 300 gitu loh. Nah caranya teman-teman semua jangan langsung jangan langsung tak gitu loh naik pendapatan itu. Lebih diutamakan, lebih bisa itu step by step gitu. Misalnya dari 150 nih tahap pertama, naik dulu aja 160, 170, 180. Walaupun ada besoknya kurang dari itu, misalnya hari ini 180, ternyata besok kalian tuh kurang di angka 160. Jangan sampai di bawah 150, usahakan. Nah kalau sudah bisa di bawah 150, nah berarti besoknya kalian harus kerja double. Gimana bang cara kerja double-nya? Kalian biasa main berapa jam? Minimal 8 jam, 10 jam, 12, itu normal. Waduh bang, gimana nih? Belum sampai overtime, tidak apa-apa. Sekali lagi saya kasih tahu ke teman-teman semua, overtime nggak apa-apa, asal jangan berlebihan. Kenapa berlebihan? Itu yang salah satu bikin akun kita makin lambat. Nah, kenapa? Kalau kita udah biasa kita matokin main jam 12 jam, on bid ya, bukan online loh. Balik lagi tuh, tolong diperhatiin di video saya yang pertama, antara jam online itu jam on bid itu berbeda. Oke, saya buka lagi. Jam on bid itu jam on bid pertama kali kita layanan on sampai layanan off, betul-betul off, mati, kecuali kita istirahat. Walaupun 12 jam itu pasti ada jeda gitu loh. Nggak mungkin jam on bid kalian jam 12 jam full, pasti ada jeda. Misal jam 8 ke jam 8 malam itu nggak mungkin kalian nggak ada off-nya, berarti itu ada off-nya. Nah, off-nya kalian APK itu nggak usah dihitung. Kalian akumulasi lagi begitu APK kalian tuh dinyalain lagi. Nah, balik lagi, jam online. Apa sih bang jam online tuh? Nah, jam online itu jam kalian mendapatkan orderan. Nah, salah satu kata kunci kalian, teman-teman semua, untuk ngunci akun tuh di jam online. Coba deh lihat di jam berapa di dalam 12 jam itu kalian mendapatkan berapa jam pendapatan trip kalian tuh berapa jam.
Semisal kayak tadi seperti ini. Salah satunya Senin deh. Senin ini hanya 10. Saya mulai on itu jam 15.45. Oke, karena di Bogor hujan, saya pun ada off-nya. Jam berapa waktu itu kalau nggak salah off-nya? Oh, ini nggak off. Oh, ada sejam saya off karena hujan. Saya mulai lagi malam. Itu loh. Selasa tanggal 21. Kita lihat. Saya mulai jam 14.52. Berarti sampai jam berapa ini? Sampai jam 21. Jam 10. Jam 10, sorry. 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 jam saya online. Nah ini yang saya bilang jam online. Jam online itu dari jam 21.56, 22.13. Nah itu berapa menit? Kalian harus hitung per satu trip kalian tuh dari jumlah trip 14 orderan selesai ini, kalian dapat berapa gitu loh. Jam online-nya berapa jam online dengan perbandingan jam on beat kalian. Gitu teman-teman. Oke, pendapatan saya masih alhamdulillah masih kisaran di 200-an. Kenapa saya pribadi pun kenapa menjaga? Karena yaitu sebetulnya untuk titik amannya Jabodetabek itu 300. Nggak ada kata lain. Minimal 2,5. Minimum itu 250. Insya Allah akun akan terbaca. Akan terbuka di sistem. Nah ini 30 Oktober, 1 November. Ya ginilah teman-teman. Makanya kita udah harus smart. Disebut smart itu bukan hanya ngojek, hanya kita nongkrong tanpa mengetahui sisi akun kita tuh sampai sejauh mana gitu loh. Ini saya poinnya udah 53.450. Mungkin naik ke gold ya, tapi enggak. Sengaja saya bertahan di basic itu karena lebih seneng ngoprek-ngopreknya kalau di basic itu. Jadi argo pun relatif banyak, mau argo berapapun. Karena di Bogor, menurut saya pribadi, di Bogor itu yang mayoritas argo itu dari under 10.400 sampai 18.000. Kalau menurut pengalaman saya pribadi gitu loh. Malah argo 25 up itu 25 itu jarang sampai 30. Apalagi 30 up gitu ya. Itu ada waktu-waktu tertentu dan ada lokasi tertentu. Biasanya di pinggiran yang mau benar-benar beda wilayah. Artinya kayak model Cibinong itu kan di tengah adanya. CCM deh kita taruh. Dari CCM orang bisa ke Depok, bisa ke Jakarta, dan bisa pun ke daerah Bogor. Kalau daerah Bogor mau kemana? Orang mungkin akan berpikir, gue mau ke Depok dari Bogor, mendingan naik kereta. Walaupun ada bisa hitung jari, itu pun tidak lebih dari 3 hitungan kita. 1, 2, 3 orang yang akan seperti itu. Gitu loh. Dan dari sisi penilaian kita lihat, oke, alhamdulillah bintang 5. Malah hari apa itu saya tipnya sampai banyak, sampai alhamdulillah dapat 5 tip ya, walaupun ada yang 2.500, ada yang 1.000, ya ini 10.000 alhamdulillah ada gitu loh. Bang, dapat kan bintang 4? Ada bintang 4, bintang 3 udah kehapus. Nah ini bintang 4. Nah apalagi kalau ada kayak gini ya, sikap driver lah, apalah gitu loh. Itu malah bikin akun kita terbaca karena salah satu sistem membaca itu ya karena ada layanan penilaian seperti ini dari customer bintang 5,
ada waktu penjemputan, pemilihan rute, keamanan, sikap. Nah itulah, balik lagi, kita tuh berbasis usaha jasa. Yang artinya usaha jasa, ya kita memberikan jasa kepada pelanggan. Nah ini malah ini lebih bagus lah. Kalau menurut saya udah ada ininya gitu loh. Ya kita saling mendoakan lah sesama manusia gitu kan. Mau baik dia satu agama ataupun beda agama, ya kita tanpa memecah-mecahi itu. Artinya kita balik lagi dengan aktivitas kita, ya mungkin sebagian, bukan sebagian, 80% mungkin kalau menurut saya, 75% sampai 80% kita ini menggantungkan kehidupan atau ekonominya di Gojek atau ojol, aplikasi yang lain selain Gojek. Nah, kita harus seperti apa? Ya inilah, sebenarnya disebut kita partner itu betul partner, tapi kita yang lebih menjalani gitu loh, apa ya, bekerja gitu loh. Karena Gojek itu ada sistem bekerja. Nah kenapa kalau ada beberapa teman yang bilang, oh enggak, kita mah hanya partner, kita tuh hanya partner lah, apalah sebutnya saya lupa. Sebenarnya nggak gini loh. Kenapa kalian nyebut kita tuh hanya mitra? Kita tuh hanya mitra. Kalau kalian mitra, kalian main 4 jam, kalian main 2 jam bisa dapat 200.000. Betul nggak? Loh, balik lagi Pak. Pakai akal sehat. Mitranya yang mana dulu? Gitu loh. Mitranya yang mana dulu? Model franchise, kalian dimitrakan, tapi kan kalian yang jalanin. Oke lah. Namanya apa gitu loh. Misalnya botol hebat, kalian jual teh gitu. Yang ngejalanin siapa? Kan kalian. Berarti kan kalian juga mitra. Mitranya dari botol itu. Nah, begitupun sebaliknya. Kita tuh sebenarnya bekerja dengan Gojek dengan adanya sistem, skema, algoritma. Kalau algoritma ya kebiasaan kita gitu loh. Kayak orang dagang gimana sih? Kita mau buka jam berapa, mau tutup jam berapa, ya terserah kita. Itu mitra. Tapi balik lagi, di sini ada skematis, ada sistem yang berbicara. Kenapa di pusat bantuan itu ada kriteria akun. Yang jam online-nya, jam on bid-nya, jam on bid-nya 8 jam, 10 jam, 12 jam. Nah, coba deh kalian lebih telah. Makanya saya bilang belum ke tahap kedua ini. Ini baru tahap 1 pengembangan lah ibaratnya. Pemolesan dari tahap yang pertama. Karena menurut pengalaman saya, membuat gacor itu mudah. Maaf sebelumnya, membuat gacor itu mudah. Apa bang mudah? Kalau orderan gak ada yang masuk, nah yang membuat orderan gak masuk tuh apa sih? Handphone udah mumpuni, kuota udah oke. 1, posisi kita, jam kita, artinya jam layanan kita itu pas nggak dengan apa yang kita tuju. Pemain goret jam 10 sampai jam 1 ada, cuma netes bahasa anak-anak mah. Coba kalau kalian pagi nggak mau pakai manual, kayak mau pakai otobit, lu masuk. Terus jam sibuk yang kedua, jam orang pulang kerja, jam anak-anak pulang sekolah, jam ibu-ibu balik dari pasar. Jam 2, jam 3, jam 4, sampai jam 8. Silahkan. Makanya teman-teman semua, kalian harus pelajarin. Saya nggak akan nyuruh. Kalian mau main layanan apa? Silahkan. Sesuka hati kalian, tapi kalian harus mendalami dari layanan itu. Jadi kenapa saya bilang gitu? Setiap layanan tuh punya ciri khas tersendiri, keunikan sendiri. GoRide, GoSend, GoFood, GoMart, GoShop gitu loh. Sekarang ada GoSend multi, teralah multi apalah. Sama aja kalau buat saya, itu GoSend juga, hanya sistemnya aja yang berbeda. Tinggal kalian memilih, nggak mau bang, saya mau nggak mau main GoSend. Ya itu pilihan Anda, itu pilihan teman-teman semua gitu loh. Tinggal ya kayak sekarang, kenapa sih saya beralih dari, jujur saya dulunya pemain goret alami itu saya bentuk dengan alaminya, dengan sendirinya gitu loh. Bocoran ya, di GoSend itu kalian kalau udah pick up-nya jauh dari titik kalian berada,
minimal tuh 6 kilo kalian ambil, dan itu akan ada 2-3 kali yang 6 kilo ke atas. Wah bang, saya masih 4 kilo, belum apa-apa. Jujur, itu yang saya alami. Kenapa saya bilang, menurut pengalaman saya pribadi. Dari situ apa? Kalian ambil 1-2 kali, dalam 1 minggu itu kadang ada. Tak, udah kekunci. Akun kalian jadi gosen. Gak percaya, rasain sendiri deh gitu loh. Jika yang ingin main gosen. 1. Dan apa? Argonya di gosen tuh unik. Uniknya apa gini loh. Kenapa sih saya selalu bilang ambil dulu semua argo. Gak usah bertele-tele pakai nyortir lah, apalah. Jujur kalau zaman dulu kita susah pak buat ngituin layanan. Sekarang tuh mudah. Tinggal kamu mau layanan apa, kamu hidupin itu. Dengan kamu bersikukuh, dengan kamu punya rasa tanggung jawab sama apa yang kamu ambil, layanan tersebut ya silakan gitu loh. Delay apa? Itu perkara kosong. Kalian kalau lagi gagu, lagi anyep pasti ngomongnya delay ini. Tapi nanti pas lagi gacor beda lagi cerita. Karena kalian belum paham polanya dari setiap layanan tuh bagaimana. Gitu loh. Santai aja, nggak usah dibuat tegang. Sekali lagi, mohon maaf teman-teman semuanya. Saya bukannya menggurui. Tolong ditegesin lagi, saya hanya berbagi share pengalaman apa yang saya alamin. Ya mungkin banyak pengalaman-pengalaman teman-teman semua. Ya silakan gitu loh, mau berbagi juga nggak apa-apa. Nah, itu kan nambah ilmu gitu loh. Jangan kita egois jadi orang, nggak mau dengar kata kiri, nggak mau kata kanan. Saya bilang kalau orang yang model gitu satu pak, berarti dia matinya tuh ngubur sendiri, nggali sendiri. Terus nanti yang ngapanin dia kafanin sendiri. Kan lucu gitu loh. Karena kita hidup itu butuh orang lain. Karena kita makhluk sosial. Dan satu, jangan pernah menuhankan seseorang. Kalau kita sudah menuhankan seseorang, wah, itu bukan orang namanya. Lebih-lebih dari dajjal. Oke guys, balik lagi. Ya, saya driver edan. Berawal mula ngojek itu ya bukan karena iseng, karena kebutuhan. Kenapa saya punya slogan, sekedar hobi, selebihnya kebutuhan. Dari bahasa itu aja coba deh ditelaah. Sekedar hobi, selebihnya kebutuhan. Berarti kan apa? Bukan kata awal, tapi kata belakang. Nah, kenapa saya korek-korek? Kenapa saya gali? Saya cari ilmunya. Saya juga banyak bertanya ke A, B, C, D. Setiap pemain A, B, C, D saya mau main setiap layanan. Ya itulah, saya bertanya kepada mereka. Dan kenapa kemarin ada short video saya masukin, yaitu salah satu alhamdulillah teman saya, saudara saya, ya kawan sejati saya yang memang pemain foot, dan alhamdulillah itu di Bogor. Saya nggak mau nyebutin namanya, biarin itu karena privacy seseorang. Dan alhamdulillah akunnya masih stabil dari sisi pendapatan, step by step sudah ya sharing dengan saya, dengan berbagi ilmu, berbagi pengalaman saya. Dan alhamdulillah dia terapkan dengan ada pun beberapa pola yang dia masukkan gitu loh. Pak, boleh nggak aku modifikasi? Ya silahkan gitu loh. Tapi tetap, kenapa tetapnya? Basicnya dari situ gitu loh. Oh ya udah. Apa yang beliau ucapkan sama saya? Saya pernah nanya, kan situ mainnya food. Oke, food kan argonya tidak seberapa, tapi uang yang kamu dapat itu bisa seberapa, betul katanya. Karena ada minus. Caranya kamu ngurangin minus 250, 150 itu gimana? Dia balik. Jawab pertanyaan saya. Kan saya diajarin situ. Kenapa? Situ pernah kasih clue sama saya. Gimana caranya kamu membuat yang tadinya minus jadi plus lagi tanpa harus kamu isi top up. Baik GoPay ataupun lewat bank. Dia berpikir dengan saya bicara gitu. Apa dia bilang? Tapi jangan menyalahi kodrat, saya bilang. Oh ya udah. Akhirnya dia berpikir, ketemu lagi. Iya pak, gue udah ketemu jawabannya apa. Gue main GoShop, gue main GoMart,
kebanyakan sih gosok Pak, argonya gue lebihin, apa yang pilihan uang kita lah yang ada 50, berapa itu 150, 200 dan lebih lah kalau nggak salah itu. Nah di situ apa saya bilang, nah itu udah mulai mikir, ini nih uang tunai maksimal yang dia bikin 200 karena biar gosopnya masuk. Seandainya dia ada minus 150 tanpa dia harus top up buat akun dia. Jadi top up gitu yang di historical yang terbaca. Nah, ini satu kata kunci, Pak. GoRide, GoFood, GoSend, GoMart, itu ada trik masing-masing. Saya bilang balik lagi, ada uniquely dari setiap akun itu. Gitu loh, Gojek membuat satu layanan itu tidak abal-abal kalau saya bilang. Nah, kenapa saya sampai berpikir sampai sejauh sana? Dan itu pun menurut pengalaman saya pribadi. Ada bahasa temen yang ngomong gini, oh nggak bisa, akun gua nggak bisa di minus. Kalau di minus masuknya susah banget katanya. Malah sehari pun nggak beres. Kenapa harus gua top up lagi? Nah dari situ saya mulai belajar. Dari situ saya mulai memperdalam pengalaman. Saya coba, oh iya, ternyata udah ada kata kuncinya. Dan jangan salah teman-teman. Biasanya akun kalau udah mulai gacor, mantep lah. Kalau saya bilang akun mantep, akun kokoh, pondasi, layanan. Kalian mau GoRed, GoFood dan yang lain dikasih minus, kalian pasti akan dikasih minus lagi. Sampai 2 kali kalian dikasih minus, top. Itu salah satu kata kunci. Akun kalian mulai terbentuk dengan sempurna. Kalau buat saya, salah satunya. Tadi yang mau di tahap 2. Biarin deh, gak apa-apa. Saya luangkan di sini. GoRed pun sama. Jangan diisi. Nanti biasanya kalau akun sudah terbaca, dan balik lagi Pak, minimum trip per hari itu 15. Nah, kalau udah minimum trip per hari 15, 12, 15, itu akan terbaca dengan sendirinya. Kenapa? Yang tadi dia minus, itu akan dikasih GoPay. Dengan tidak ada jarak jeda yang sampai bermenit-menit, yang sampai berjam-jam. Iya kan akun saya masih begini. Ya kan saya bilang semua itu butuh proses. Tidak ada proses yang semudah dan segampang yang kita pikirkan. Tidak Pak. Yang penting kita menikmati proses itu. Insya Allah pasti akan ada jalan. Saya yakin, sangat yakin pasti akan ada jalan dari semuanya. Ya makanya teman-teman mudah-mudahan akunnya makin membaik, pendapatan kalian makin membaik, dan jam kalian on beat pun tidak over gitu loh. Yang saya inginkan pertama, trip akan mengikuti pendapatan, baik pendapatan harian, mingguan, bulanan kalian. Jadi kalian masih banyak waktu luang. Oke lah Gojek kalian jadi pokok, tapi saya ingin jangan sampai kalian tuh bermain selalu monoton 12 jam. Yang biasa 12 jam mudah-mudahan bisa menurun sampai 10 jam gitu loh. Sampai 8 jam, malah bisa 6 jam itu udah ngikutin pendapatan minimum kalian. Alhamdulillah saya biasa main di 6 jam, maksimal 10 jam. Nah, untuk mencapai itu ada satu proses. Tidak semudah. Oke. Balik lagi, insyaallah yakin dengan semua yang kita jalanin. Jangan ada gerutu, jangan ada gitu biasa. Kalau lagi anyep banyak ngomong, banyak ngoceh, banyak ngeluh lah. Tapi begitu gacor, tambah ngeluh lagi. Yakin saya, karena saya sudah mengalami. Begitu anyep, susah amat sih orderan. Begitu orderan dikasih, sampai gak ada jeda, ngeluh lagi. Gila nih orderan. Nah kan ngeluh. Gua sampai gak bisa ngerokok, sampai gak bisa minum. Tuh. Oke, guys. Mudah-mudahan semuanya bisa. Balik lagi, belajar dan belajar. Saya juga mohon maaf bila saya ada kesalahan. Ya, saya bukannya menggurui, bukannya ngajarin, tapi jujur dari saya pribadi itu hanya berbagi pengalaman, share. Insya Allah nanti di tahap 2 saya akan bikin skematis dan ada
kolom itu foam lah. Silahkan teman-teman buat sendiri ya, nanti saya akan membuat secara gambarannya gitu loh, biar itu jadi patokan acuan kalian, baik pemain GoRate, GoFood, dan yang lain. Artinya apa? Di situ ada historical, dan historical bisa kalian baca di handphone kalian masing-masing di APK. Historical itu historical layanan pertama, jamnya online itu masuk orderan, pick up, DO, sama Argo gitu lah. Oke, semuanya insyaallah itu clue-clue buat tahap kedua, belajar dan belajar. Insyaallah akan ada perubahan. Sebelumnya dari saya segitu. Salam satu aspal, baik sortir ataupun autobit, silahkan. Saya tidak ingin menggurui, sebagaimana teman-teman yang nyamannya aja, mau main manual atau main autobit. Nanti insya Allah di tahap kedua itu akan saya jelaskan antara manual dengan autobit, perbandingannya apa, perbedaannya apa. Malah nanti ada trik juga untuk pemain GoRate, GoShop, dan GoMart dan yang lainnya dengan menggunakan layanan autobit gitu. Oke, teman-teman semuanya, salam satu aspal, salam damai, salam sejahtera semuanya. Semoga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan kepercayaan masing-masing. Dari saya cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya hanya driver edan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.